Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Tri Al-Ghazali dalam acara Bincang Asik Ormawa. Ya, udah kita ketahui semua bahwa di sekolah vokasi terdiri dari beberapa forum. Dan salah satunya yaitu Forum Keluarga Mahasiswa Katolik atau FKMK. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan ketua dari FKMK. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita kenalan sama ketua dari Forum Keluarga Mahasiswa Katolik. Halo semua, perkenalkan nama saya Gilang Antio. Saya dari jurusan Analisis Kimia angkatan 55. Saya di sini menjabat sebagai ketua dari Forum Keluarga Mahasiswa Katolik. Oke, biasanya sehari-hari dipanggil apa ya? Biasa dipanggil Agil aja sih. Oke, Agil. Nih, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Kan setiap orang pasti punya definisi organisasinya masing-masing ya. Kalau kata Agil, definisi organisasi itu apa sih? Kalau menurut gua itu organisasi ini sebuah kelompok ya yang terdiri dari beberapa orang. Itu dia dikumpulin dalam satu tempat atau memiliki wadah lah gitu. Dia ini untuk mencapai tujuan bersama segitu. Oke, berarti organisasi itu ada sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama ya berarti. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kan buat Kak Agil nih di vokasi kan udah 2 tahun lah ya. Bisa disebutin gak sih pengalaman apa aja yang udah Agil dapetin di sekolah vokasi ini? Baik organisasi atau kepanitiaannya? Kalau dari itu paling gua ada organisasi ini sih. Kan dari tahun pertama itu gua emang dari awal udah ikut FKMK. Terus juga selain itu gue juga ada ikut organisasi lain kayak The Voice. Tadinya itu utamanya ini The Voice, cuman makin lama kayak mikir kayaknya makin berat kalau ngejalanin 2 organisasi sekaligus kan. Nah ini makanya jadi salah satunya nggak ditinggalin juga sih, maksudnya memilih mundur sih. Jadi sekarang megangnya FKMK aja. Terus juga pengalamannya sih banyak sih, kayak dari bisa ya kumpul-kumpul sama teman seiman atau enggak ada kakak kelas cutting atau ada tingkat juga gitu. Jadi bisa kumpul-kumpul bareng terus ngejalanin program-program dari FKMK sendiri tuh kayak banyak banget yang seru gitu. Jadinya makin ya banyak hiburan lah biar nggak stres pas di kuliahnya gitu. Ngomong-ngomong soal kuliah ya tadi, kan dari Agil sendiri masuk salah satu jurusan yang bisa dibilang killer ya di sekolah vokasi, yaitu Analisis Kimia. Kalau boleh tahu gimana sih cara ngebagi waktu antara FKMK dan kuliah atau pelajaran? Kalau buat tahun pertama itu masih renggang, maksudnya masih jadwal dan materi dari kuliah di jurusan ini juga masih nggak terlalu sulit sih. Terus juga makanya masih gampang lah buat ngebagi waktu tuh, kayak misalnya ngerjain laporannya itu pasti gue biasanya sebelum ngikut organisasi gini. Maksudnya misalnya nanti ada kumpul nih, nah itu gue di sebelumnya ini harus nyelesain apa aja yang ada di kuliah gue yang kayak udah mendekati deadline. Jadinya gue harus kelarin itu baru gue ngikut organisasi itu. Atau enggak biasanya gue juga paling tugas kayak laporan atau ada tugas gitu ya dibawa pas lagi ngumpul gitu sih. Kayak gue juga minta izin juga biar jadinya sambilan lah, kayak sambil nyelamin sama air kayak gitu deh.
Pokoknya intinya yang terpenting ini sih harus akademik duluan sih, karena kan kita tujuan di sini itu untuk kuliah ya. Jadinya organisasi ini nggak boleh melebihi dari akademik yang ini sih. Jangan sampai keteteran lah pokoknya. Oke, berarti berbicara tentang skala prioritas lagi ya, mana yang lebih penting dan mendesak, itu bakal kita lakuin juga ya berarti. Iya benar. Ya. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu, apa sih proker yang paling berkesan di FKMK itu? Selama gue ngikut organisasi ini, semuanya berkesan sih. Kayak pas kan kita misalnya kita ngikut andil dalam semuanya, itu pasti dari semua proker itu pasti berkesan, tapi lebih ada satu proker itu yang benar-benar yang juga bikin seneng juga sih, karena kayak melihat ada kita itu kayak ngebagi kebahagiaan ke orang gitu loh. Ini itu kayak kegiatan bakti sosial, kayak kita pernah ada proker tentang hari Paskah. Nah ini kita kayak buat bakti sosial ke panti asuhan gitu. Jadi kita ngebagiin sedikit rezeki kita yang kita kumpulin, nah terus untuk berbagi ke mereka sih, gitu sih paling. Terus juga selain itu kita juga kayak ngehibur mereka, kayak ngadain games atau ngasih ilmu, mungkin kayak ngajarin gitu ya. Intinya kayak buat mereka ketawa-ketawa gitu, itu sangat berkesan sih buat gua. Berarti itu seru juga ya? Seru parah. Berarti kalau buat nanti teman-teman angkatan 56 atau 57 yang mungkin beragama Katolik, boleh banget nih gabung sama FKMK, karena selain kekeluargaan, kalau misalnya berbagi, di sini juga ada nih wadahnya berbagi. Nah, buat selanjutnya, pertanyaannya gimana cara memperkuat internalisasi di Ormawa Agil? Kalau buat memperkuat internal, intinya sih harus sering komunikasi antar sesama gitu, sesama pengurus. Jadinya harus benar-benar dijagain komunikasinya, kayak kita selalu nanya kabar gitu-gitu. Maksudnya kayak nggak harus ngomongin proker juga sih, kayak selain dari Ormawa juga enak diobrolin juga. Ya, terus juga kalau misalnya kan biasanya pas pertemuan atau rapat gitu, pas sebelum proker kan ini ya selesainya itu kita biasanya paling kayak makan bareng gitu. Jadi nggak langsung pulang, kayak biar makin kayak ngerasa deket lah gitu. Biar makin deket lah, biar nggak ada canggung gitu, maksudnya antara angkatan atas sama angkatan bawah. Maksudnya kayak nggak harus ada senioritas gitulah. Kayak gue sih kurang setuju kayak senioritas gitu. Kayak kita tuh di sini semua sama, kayak benar-benar ya udah kita bergumul aja gitu loh. Maksudnya mau dia angkatan berapa juga, pokoknya diasikin aja, kayak kurang-kurangin canggung biar makin deket lah, karena kan kita satu organisasi, masa canggung-canggungan gitu, kayak aneh juga nanti pas ngajarin proker gitu sih paling. Iya benar banget, saya juga sebenarnya nggak setuju sih tentang senioritas itu. Jadi kita dibikin asik aja, tapi jangan lupa juga tentang sopan santunnya ya pasti. Iya benar kan. Paling ini buat pertanyaan yang terakhir nih, kan setiap Ormawa itu pasti beda-beda ya. Terus kan Agil juga berada di ruang lingkup Himafo-nya Likista. Terus mau nanya nih, apa sih pendapat tentang Himafo Likista? Himafo Likista ya, menurut gue sih ini Himafo yang gue lihat
cukup aktif juga sih, maksudnya kayak enak, sebenarnya enak sih ikut ini juga, kayak ikut ke pengurusannya kan, ada teman-teman satu jurusan juga tuh. Nah itu kayak lebih gampang buat bersosialisasi juga masih, maksudnya karena kita udah satu jurusan terus juga kenal, itu kayak jadi makin gampang dapat chemistry antar pengurusnya gitulah ya. Paling sama beberapa dari ituan pengurus yang jurusan lain tuh mungkin bisa dibangun lagi sih. Terus juga proker-prokernya juga bagus sih, kayak ngasih seminar yang gue tahu ya, karena gue sempat ikutnya ya seminar offline, itu kayak ngasih pembicaranya yang ya menambah wawasan dan pengetahuan juga sih. Kayak kita dikasih tips-tips tentang ini tentang itu, kayak banyak lah buat masukan ke kita tentang ilmu pengetahuan yang dari jurusan kita juga kan. Terus juga sekarang terakhir ya kemarin itu yang ada seminar online, nah itu makin banyak juga orang-orang yang ikut kan, terus juga materinya juga berguna lah mas di masa pandemi ini. Kayak kita daripada gabut kan, kayak ngisi liburan juga ikut seminar, kayak ya nambah wawasan juga. Oke, buat yang terakhir nih, gimana kalau misalnya saya ngajak Agil buat jargon Likista, gimana, mau nggak? Oh boleh. Gimana? Oke. Jadi kalau misalnya saya bilang Likista, nanti Agil bilang salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Gimana? Bisa nggak? Oke, bisa. Apa mau dicoba dulu? Coba deh. Oke. Likista. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Oke, mantep. Oke, sekarang yang benernya ya. Kayak beneran itu. Oke, 1, 2, 3. Likista. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Oke, baik. Terima kasih kepada Kakak Agil telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast Likista dengan tema Bincang Asik Ormawa ini. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang pernah berkata, kebersamaan adalah memahami. Maka yang tak sabar mendengar dan mengerti harus sabar dengan sepi dan sepi.